Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas M. Kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman menentukan pilihan mobil yang tepat untuk kita, apakah mobil manual atau mobil matic. Tapi sebelum dilanjut, monggo di like dulu, di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Saya doakan semuanya selalu sehat dan selalu diberikan kesuksesan. Nah, untuk mobil manual ini yang ciri yang paling signifikan adalah adanya 3 pedal di bagian kaki ya. Jadi ini yang paling kanan adalah pedal gas, yang tengah adalah pedal rem, dan yang paling kiri adalah pedal kopling. Sementara untuk mobil matic, nah ini hanya ada 2 pedal, yakni pedal gas dan hanya pedal rem, dan tidak ada pedal kopling. Ini ciri signifikan atau ciri yang paling mencolok perbedaan mobil matic dan mobil manual secara kasat mata ya. Nah, kemudian untuk di persneling, nah untuk persneling gigi mobil manual ini biasanya ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 dan R. Ini adalah posisi persneling gigi mobil manual. Sementara untuk mobil matic biasanya ada beberapa tipe, ada yang memang 4 percepatan, ada N, D, R, kemudian parking. Itu ada beberapa macam dan tidak semuanya sama. Tapi yang untuk manual hampir semuanya bisa dipastikan ada gambar begini ya. Ini posisi gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan R adalah mundur. Ini untuk manual. Untuk yang matic ada sedikit perbedaan. Teman-teman semua, jadi mobil manual maupun matic itu masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Karena namanya buatan manusia, ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, untuk teman-teman yang mau membeli mobil, ini saya berikan wawasan bagaimana menentukan pilihan apakah manual atau matic. Yang pertama, teman-teman semua pastikan dulu jangan mau beli mobil itu kondisinya baru atau second atau bekas ya, baru atau bekas. Kalau baru karena mobil baru berarti kan dia semua spare partnya dalam kondisi yang terbaik pesanan pabrik, jadi garansi dan lain sebagainya masih jalan. Jadi baik otomatis maupun manual itu saya rasa tidak ada masalah, tergantung sesuaikan budget teman-teman semua. Biasanya untuk mobil matic, nah itu harga barunya lebih mahal dibanding transmisi manual. Karena apa? Karena mobil matic ya itu mempunyai teknologi yang lebih canggih, yang lebih rumit dibanding mobil manual, makanya wajar dia lebih mahal. Nah, untuk transmisi manual biasanya lebih murah, walaupun ya selisihnya mungkin tidak begitu banyak ya. Secara umum untuk mobil matic itu pengoperasiannya lebih mudah, jadi dikendarai itu lebih mudah. Makanya untuk kaum hawa, ibu-ibu biasanya lebih suka transmisi matic karena tidak perlu repot-repot untuk injak kopling ya. Jadi hanya rem gas dan mindah gigi itu kalau jalan ya cukup jalan, kemudian berhenti. Jadi tidak perlu oper gigi. Nah, karena dengan kelebihan itu biasanya kalau di perkotaan mobil matic itu lebih enak, apalagi kota-kota padat semacam Jakarta yang sering macet, maka mobil matic jelas lebih enak dikendarai dibanding mobil manual. Kalau mobil manual Anda kalau mobil lalu lintas macet berarti harus sering-sering injak kopling, dan itu butuh tenaga, butuh ya agak susah gitu ya. Jadi cepat capek kalau di mobil manual, apalagi kalau jalannya sering macet. Nah, itu tadi kelebihan dari mobil matic. Sementara untuk kelemahan ya, untuk mobil matic apalagi untuk mobil bekas ya, apalagi yang usianya sudah masuk 10 tahun, 15 tahun ke atas, maka Anda perlu berhati-hati karena perawatan mobil matic itu lebih sulit dan lebih mahal. Apalagi kalau sudah sampai ada rusak di bagian transmisinya, itu penggantian spare partnya lebih mahal. Dan kabarnya itu tidak bisa diganti part per part, jadi harus ganti gelondongan.
Nah, kalau sudah ganti gelondongan itu bisa memakan biaya sampai 5-10 juta, dan itu perlu merogoh kocek Anda lebih dalam. Tapi kalau kondisinya mobil baru seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Anda mau beli mobil baru atau bekas, kalau baru tidak ada masalah. Kalau mobil bekas berarti masalah perawatan, spare part itu perlu Anda pikirkan, terutama untuk mobil Matic ya. Jadi lebih rawan kalaupun misalkan ada penggantian butuh biaya yang lebih banyak. Nah, untuk transmisi manual dia kelemahannya itu memang ribet ya ketika dikendarai, dan untuk belajar itu butuh waktu yang lebih lama. Itu untuk transmisi manual. Tapi kelebihannya transmisi manual itu lebih rosol ya. Kemudian perawatannya lebih minim. Kemudian untuk jalan-jalan menanjak itu, kemudian untuk nyalip-nyalip itu bisa lebih punya power ya. Jadi kita bisa mengatur ritme RPM mesin itu, kita atur mandiri, kita atur sendiri. Jadi mobil manual itu lebih, ibaratnya lebih gesit ya, lebih gesit dibanding mobil Matic. Dan lagi kelebihannya adalah perawatannya lebih minim. Kalau misalkan tadi jenengan Anda beli mobil bekas sudah 10 tahun, 15 tahun, ketika ada penggantian spare part itu lebih murah ya. Jadi bisa diganti part per part, jadi tidak perlu ganti segelondong. Biasanya yang paling sering rusak di bagian mobil manual itu adalah kampas kopling, dan itu penggantiannya pun tidak mahal. Spare part paling sekitar 500.000, nanti ongkos bongkar dan lain sebagainya mungkin ya 1 juta, 1,5. Itu yang paling sering rusak di mobil manual. Sementara kalau mobil Matic sekali ganti bisa sampai 5 juta, bahkan ketika spare partnya susah bisa sampai 10 juta. Untuk posisi jalan ya, transmisi manual itu memang lebih ribet dibanding transmisi Matic ya. Dan biasanya untuk pengemudi pemula itu untuk transmisi manual itu belajarnya lebih lama. Tapi kelebihannya ketika orang sudah bisa pakai transmisi manual, dia otomatis bisa transmisi Matic. Jadi dia hanya perlu sedikit belajar saja, penyesuaian, nanti pasti bisa pakai mobil yang bertransmisi Matic. Tetapi sebaliknya, kalau pengemudi hanya bisa menggunakan transmisi Matic, dia belum tentu bisa menggunakan transmisi manual dan perlu banyak belajar, karena transmisi manual itu yang agak susah adalah penyesuaian kopling ya, karena pakai 3 pedal, yang kaki kiri pakai kopling. Nah, itu bagi pengemudi Matic biasanya sulit untuk menyesuaikan, jadi perlu belajar lagi. Baik teman-teman sekalian, untuk berikutnya masalah harga ya. Tadi saya sampaikan untuk mobil baru biasanya untuk transmisi Matic itu punya harga lebih mahal dibanding transmisi manual, karena memang transmisi Matic itu lebih rumit ya, teknologinya lebih modern dibanding transmisi manual. Tapi ya perlu Anda ketahui, biasanya di pasaran, apalagi yang mobil yang usia sudah 5 tahun, 10 tahun ke atas, itu mobil Matic cenderung mempunyai harga pasar lebih rendah ya dibanding mobil manual. Jadi memang ada potensi pasar di Indonesia itu untuk pemasaran mobil Matic ya second, apalagi yang sudah usia 10 tahun ke atas, itu memang cenderung menurun. Jadi bisa saja harga mobil manual di tahun yang sama lebih mahal dibanding mobil Matic di tahun yang sama. Nah, jadi harga barunya lebih mahal, namun harga secondnya lebih murah. Mungkin karena pertimbangan ya masalah servis tadi ya. Jadi kalau mobil sudah usia 10 tahun ke atas, kita kan mikir biaya perbaikan. Nah, sementara untuk mobil Matic kita tahu bahwa perawatannya lebih susah, spare partnya juga lebih mahal. Maka wajar kalau konsumen rata-rata di Indonesia lebih memilih mobil manual untuk mobil second ya, mobil bekasnya. Kalau mobil baru sih tidak ada masalah, tinggal nari budget dan nari kebutuhan Anda. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, masalah durability atau ketahanan mesin. Secara umum saya menyimpulkan bahwa mobil manual itu mempunyai durability, ketahanan mesin lebih baik dibanding mobil Matic ya. Kenapa begitu? Karena memang faktanya untuk mobil-mobil
berat semacam bus, kemudian truk, dan mobil-mobil angkut dengan daya angkut yang besar itu kebanyakan menggunakan transmisi manual. Kenapa bisa begitu? Karena memang transmisi manual dikenal lebih roso ya, lebih awet, perawatannya juga lebih mudah dibanding mobil matic. Memang ada sebagian truk yang keluar akhir-akhir ini yang menggunakan transmisi matic, namun itu tidak banyak. Masih lebih banyak menggunakan teknologi manual yang lebih sederhana, lebih mudah dirawat. Jadi untuk masalah ketahanan mesin, durability, itu mobil manual tetap lebih baik dibanding mobil matic ya. Teman-teman sekalian, untuk masalah performa mobil dengan misalkan power yang sama, mobil manual maupun mobil matic, dengan misalkan 1500 cc dengan power yang sama, bagus mana performanya? Nah, kalau saya boleh menyimpulkan, untuk mobil matic itu performa total itu sangat ditentukan oleh mobil. Jadi mobil memiliki andil 70% untuk performa mobil, kemudian driver hanya mempunyai andil 30%. Jadi performa mobil dalam melibas tanjakan, power dan lain sebagainya itu sangat ditentukan oleh spek mesin, dan driver itu hanya sebagai pengemudi saja. Karena kan dia hanya tinggal injak gas, dan semua pengaturan itu diatur oleh mesin, oleh mobil itu sendiri. Performa mobil manual boleh dibilang kemampuan mesin 50%, kemampuan pengemudi 50%. Jadi sebanding ya. Karena bisa saja ketika menanjak misalkan mobil itu sebenarnya kuat, cuma kalau pengemudinya tidak cakap atau kurang profesional, bisa saja mobil itu tidak bisa melahap tanjakan. Jadi driver sangat menentukan untuk performa mobil, termasuk misalkan mau ngebut, mau jalan pelan, mau nyalip, itu kemampuan driver sangat menentukan. Jadi boleh saya simpulkan, kemampuan driver itu mempunyai andil 50%, kemudian kemampuan mesin itu 50%. Itu untuk mobil manual ya. Jadi driver sangat menentukan performa mobil secara keseluruhan. Jadi saran saya untuk teman-teman semuanya yang masih bingung memilih mobil manual atau matic ya, jadi kembali lagi, kalau Anda mau beli mobil baru tinggal sesuaikan budget, mau mobil matic atau mobil manual. Kalau mobil matic itu jelas lebih mudah digunakan, lebih enak, lebih simpel, teknologinya lebih canggih, otomatis memudahkan pengguna. Tapi konsekuensinya harganya lebih mahal kalau baru. Sementara mobil manual itu harganya lebih murah, tahanan mesinnya lebih bagus, durability lebih bagus, tapi pengoperasiannya lebih ribet ya, lebih ribet karena harus nginjak kopling, lepas kopling, gas dan lain sebagainya. Jadi untuk mobil manual memang pengoperasiannya lebih susah. Jadi memang ada harga yang harus dibayar. Sementara mobil manual pun juga punya kelebihannya durability-nya lebih bagus, perawatannya lebih mudah, apalagi untuk mobil-mobil bekas usia 10 tahun, 15 tahun ke atas, tentu mobil manual bisa lebih menjanjikan dibanding mobil matic. Baik teman-teman sekalian, itu tadi sedikit penjelasan kelebihan kelemahan mobil manual maupun mobil matic, dan semuanya tergantung pada pilihan kalian. Sesuaikan budget, sesuaikan kebutuhan, sesuaikan nanti kebiasaan berkendara Anda, kebutuhannya mau naik gunung atau di perkotaan, dan itu semuanya ada penggunaannya yang pas, dan itu Anda sendiri yang akan bisa menentukan. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.